Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Cuy Trader. Pada kesempatan kali ini di weekend akhir bulan Oktober 2024, kita akan membahas saham-saham sektoral yang pada kesempatan ini kita akan membahas sektor basic industri. Yang pertama, kita akan sedikit membahas tentang Antam. Secara metodologi netral, bahkan hari ini asing masuk cukup besar 23 miliar. Di kala koreksi Antam, ternyata ada asing yang masuk di aneka tambang. Yang keluar RX, ZP, CC, CP, yang masuk AKBK, DPAI. Average stop buyer-nya itu di 1618. Berarti mereka floating loss. Nih, 1621, 1630 floating loss semua di sini. Karena beli di atas tadi saat koreksi. Hari ini melemah, closing di 1585, melemah 2,16%. Di awal sesi sempat naik ke 1655, namun kemudian perlahan-lahan koreksi. Bahkan ada buangan yang cukup besar mendekati akhir sesi tadi sore. Mendekati akhir sesi perdagangan 25 Oktober 2024 sempat ada buangan yang cukup besar. Dan memang sudah seharusnya koreksi karena sudah terjadi kenaikan yang cukup lama di Antam. Sejak 19 September terus-menerus naik, konsolidasi sebentar, naik. Puncaknya di tanggal 21 Oktober langsung naik cepat di awal sesi ke 1765. Namun perlahan-lahan ada aksi profit taking yang tidak disertai dengan kuatnya buyer untuk tetap mempertahankan harga di harga atas, sehingga dihaki akhirnya closingnya dengan candle yang tidak menarik di harga 1690. Setelah candle ini kemudian koreksi 4 hari. Berarti memang belum mampu menembus 1700-nya ya, belum mampu menembus 1700. Koreksi sudah hampir terkena MA20. MA20-nya saat ini di 1570-an. Jika breakdown dari sini ada potensi menuju ke MA200-nya di 1480. Secara chart daily memang ada kemungkinan patah tren, namun secara chart weekly ya terlihat memang kurang menarik ya. Candlenya minggu ini shooting star, kurang menarik. Masih akan ada potensi koreksi lanjutan di Antam jika melihat chart weekly-nya. Spike naik sejak 16 September, naik 5 minggu berturut-turut beruntun. 5 minggu naik. Minggu ke-6-nya spike untuk jualan kemudian koreksi. Jelas ini tanda pembalikan arah dari Antam yang sempat bullish. Kemungkinan akan ada koreksi lanjutan. Sampai mana? Support kuatnya di 1500. Kemungkinan bisa tercapai di 1500. Maka bagi sobat trader yang punya di harga atas, sebelum koreksinya semakin dalam, lebih baik amankan modal. Kalau sekiranya memang salah entry, baru turun 2%, langsung batasi resiko cut loss. Diatur money manajemennya, diatur risk rewardnya, strateginya bahwa kalau memang salah entry, harus mengakui bahwa salah entry. Kalau supportnya itu ada di 1600 dan spekulasi buy di 1650, maka ketika dibawa turun ke 1600, ya harus kita akui bahwa kita salah entry. Sehingga ketika sudah turun 2% dari 1650, sudah seharusnya kita batasi resiko sebelum turun semakin dalam. Karena
ketika kita sudah rugi 2% seperti itu, makin dalam lagi turunnya, kita makin ragu-ragu untuk batasi resiko, untuk cut loss. Kalau sudah turun 5%, mau cut loss tanggung, padahal bisa lebih dalam lagi dari 5%. Maka mumpung masih rugi sedikit 2%, lebih baik batasi resiko dan akui bahwa kita salah posisi entry. Kalau sudah bisa mengakui seperti itu, maka mental kita akan terjaga, teratur dengan baik, dan kita akan bisa profit konsisten. Setidaknya punya target masing-masing, TP 3%, cut loss 2%. Atau TP 5%, cut loss 2%. Kalau memang cut loss-nya 5%, berarti TP-nya harus 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya. Namun apakah mudah untuk bisa take profit di 10%, 15%? Tidak mudah. Namun cut loss di 2% harusnya bisa lebih mudah. Sudah bisa dipantau kalau memang akan lanjut koreksi, sudah bisa dipantau. Dan candle minggu ini secara chart weekly memang kurang menarik, akan ada potensi koreksi lanjutan. Terdalam 1500 kemungkinan bisa tercapai untuk Antam, mengingat candlenya spek seperti ini, seperti shooting star. Di tanggal 15 April ini, chart weekly-nya juga terlihat seperti gagal breakout, kemudian koreksi 2 minggu kemudian. Koreksi 2 minggu. Ini juga naik, koreksinya 4 minggu berturut-turut. Nah, ini koreksinya akan berapa lama? Ya, mari kita lihat saja. Yang jelas kenaikannya sudah 5 minggu, minggu ke-6 koreksi sudah seharusnya. Jangan dilawan. Kalau sudah seperti ini jangan dilawan. Wah, ini masih bagus kok, dia masih berada di atas MA20 secara chart daily. Nah, apakah tidak ada kemungkinan breakdown? Kemungkinan breakdown. Maka lebih baik batasi resiko lebih awal daripada batasi resikonya terlambat. Itu untuk Antam. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya di bawah dan sudah TP di 1700. Bagi yang belum sempat TP dan floating profitnya sudah berkurang, segera TP sebelum makin berkurang floating profitnya. Bagi yang beli di atas dan sedang floating loss, segera batasi risiko sebelum floating loss-nya makin besar. Selanjutnya BRMS. Hari ini secara fundamentologi normal distribusi. Closing di 350 melemah 3,31%. Sempat menguat ke 374 di awal sesi, namun akhirnya closingnya di 350 melemah. Hari ini asing jualan 6,2 miliar. Enjoy profit bagi sobat trader yang kemarin spekulasi buy, kita spekulasi buy di 358, 360 karena ada keramaian yang cukup besar, dan hari ini beberapa sobat trader berhasil take profit di sekitar 372 sampai 374. Selamat sudah take profit. Kalau tidak di bawah turun lagi, bisa BIP lagi, bahkan bisa floating loss. Untuk day trading memang tidak bisa mendapatkan profit yang cukup besar, namun setidaknya kita coba untuk bisa konsisten profitnya, bukan konsisten cut loss-nya. Cut loss-nya dibatasi, tidak perlu banyak-banyak, karena profitnya kalau day trading juga tidak banyak-banyak. 2%, 3% sebenarnya cukup untuk day trading. Nah, BRMS hari ini bertahan di atas 350. Masih akan ada potensi koreksi lanjutan ya. Koreksi lanjutan menuju ke 330-an. Ya, menuju ke 330-an. Kita pantau saja nanti ketika ada koreksi-koreksi dan sudah ada candle hijau, maka itulah kesempatan kita untuk bisa entry di BRMS. Ini jelas sangat menarik untuk BRMS, sudah jelas uptrendnya. Ini MA20-nya juga sudah semakin naik, nanti bisa jadi ketemu di sekitar 320-an. Saat berada di MA20, nanti kita bisa pantau, jika tertahan di MA20, kita bisa spekulasi buy di situ. Saat ini WNS terlebih dahulu,
jadi menonton saja. Sekiranya memang ada momentum untuk day trading, ya manfaatkan momentum itu untuk day trading, tidak untuk di hold beberapa hari karena sudah tampak seperti pembalikan arah. Kita coba lihat chart secara weekly-nya. Ya, cara chart weekly-nya memang seperti ini ya, shooting star jelas. Naik sejak 16 September sama 5 minggu. 1 bulan lebih. Nah, minggu ke-6-nya candlenya hijau, asingnya jualan 34 miliar dan membentuk shooting star. Candlenya tidak solid karena sudah mencoba berusaha naik, high-nya di 392, kemudian banyak big money yang melakukan take profit. Akhirnya closingnya minggu ini di 350. Ada potensi koreksi ke 330-an karena sudah membentuk candle pembalikan arah di chart weekly. Di chart daily juga tadi sudah terlihat ada pola pembalikan arah dari emiten BRMS. Sehingga potensi terlebih dahulu untuk BRMS nanti kita spekulasi buy jika memang sudah ada support yang menahannya, sudah ada candle hijau yang menunjukkan bahwa BRMS akan segera rebound. Selanjutnya ESA, hari ini secara bentermologi ada normal akumulasi melemah 3,08%, closing di 945, sempat dibawa turun ke 935, closingnya di 945, diangkat. Asing hari ini jualan 2,87 miliar. Secara teknikal ini tertahan di MA 20. Namun sepertinya ada pola bearish divergent. Baru lihat ini saya. Sepertinya ada pola bearish divergent. Ini dari sini terlihat naik. Kemudian yang di sini terlihat turun. Aduh, sekali. Ya, di sekitar sinilah pokoknya. Nah, di sini. Ini ya. Jika dilihat dari tanggal 3 Oktober ini terlihat pola bearish divergent. Jadi kenaikan di tanggal 22 Oktober ini memang dengan volume besar, namun belum begitu kuat. Kenaikannya sudah koreksi lagi. Sehingga ada potensi koreksi lanjutan. Berarti ada potensi ESA menuju ke support 900-nya atau 890. Ya, 890 kita buat jauh supportnya. 890. Sepertinya cukup berat untuk ESA bisa melanjutkan kenaikannya. Di tanggal 22 Oktober ini juga volume besar, namun sama seperti emiten yang lain yang sempat kita bahas tadi, ini adalah pola shooting star. Di hari berikutnya koreksi dengan volume kecil, ya lebih besar volume di tanggal 22 Oktober, 23 Oktober volume kecil, asing jualan. Di tanggal 24 Oktober candlenya hijau, namun juga volume kecil, sehingga juga memang tidak kuat untuk menaikkan harga. Hari ini kembali koreksi dengan volume kecil. Volume semakin kecil, namun ini sepertinya memang akan ada koreksi lanjutan. RSI stokastik sudah dead cross dan sedikit ada pola bearish divergence. Maka lebih hati-hati untuk ESA. Jika berkaca pada kejadian di agro, ini juga bisa jadi sell on news. Karena memang di tanggal 22 Oktober ini ada laporan keuangan kuartal 3-nya ESA yang bagus, sehingga sempat naik cepat di awal sesi menuju ke 1010.
Setelah menuju ke 1010, kemudian closingnya dibawa turun ke 980. Sell on news. Dan asingnya juga jualan saat itu. 4 hari terakhir asing terus-menerus jualan. Meskipun hari ini secara bantermologi ada normal akumulasi dari AK, YU, IFBB, namun lebih baik kita wait terlebih dahulu. Ada potensi SA ini menuju ke 920. Jika breakdown dari 920, ada potensi dia ke 890. Kita coba lihat chart secara weekly-nya. Ya, memang sudah semakin tertahan ya, kenaikannya sudah semakin tertahan untuk ESA. Secara chart weekly, ini jika satu candle merah lagi, ini akan dead cross. RSI stokastiknya akan dead cross. Asing 3 minggu terakhir juga jualan. 3 minggu terakhir asing jualan, sehingga memang tampak bahwa secara chart weekly ESA belum mampu menembus 1000 atau belum mampu bertahan di atas 960. Akan ada potensi koreksi lanjutan. Secara chart weekly juga terkonfirmasi. Secara daily terkonfirmasi, weekly terkonfirmasi. Sehingga 920 kemungkinan akan tersentuh, 900, 890 kemungkinan akan tersentuh. Tunggu area situ untuk entry kembali di ESA. Bagi sobat trading coba spekulasi buy di harga-harga 950, pantau ketat jika perdagangan tanggal berapa Senin ini? Perdagangan hari Senin tanggal 28 Oktober. Perdagangan hari Senin tanggal 28 Oktober mengalami open high, maka lebih baik amankan modal, cut loss jika sudah beli di harga atas. Kalau sobat trading sudah beli dari ke bawah, pengen segera realisasi profit, jika perdagangan 28 Oktober open high, amankan modal, take profit. Tunggu lagi di sekitar dekat-dekat 890, 900 untuk entry lagi di ESA. ESA ini sejauh yang Joy Trader amati sangat nurut sekali dengan teknikalnya. Sehingga jika memang dia sudah seharusnya koreksi, dia akan koreksi ke 890. Kita tunggu saja. Jangan melawan teknikal. Bisa jadi kita akan rugi sendiri kalau mencoba melawan teknikal. Selanjutnya Inco. Secara bantermologi normal distribusi asing hari ini keluar 4 miliar. Closing di 4070. Melemah 1,21%. Sejak tanggal 21 Oktober terus-menerus mengalami koreksi. Namun, RSI stokastik juga masih memang berada di area oversold. Sehingga ini masih menarik. Akan menguji support EMA 200-nya di 4030. 4030. Support psikologis di 4000. Jika bertahan di atas 4000 akan ada potensi rebound untuk Inco. Koreksi-koreksi minor. Ya, ini termasuk yang kita bahas tadi. Jika ada candle hijau dengan ekor panjang, ini menjadi pertanda bahwa tidak kuat untuk melanjutkan kenaikan, sehingga akan ada koreksi lanjutan. Contohnya Inco ini. Setelah ada ekor panjang di tanggal 21 Oktober ini, 4 hari kemudian koreksi terus menerus. Kalau tidak segera TP, bisa BEP yang beli-beli di harga 4.100-an. Wait-and-see terlebih dahulu untuk Inco sampai nanti sekiranya memang tertahan support. Bukti tertahan support seperti apa? Seperti di 9 Oktober, seperti di 18 Oktober. Ketika sudah terbukti bahwa Inco ini tertahan support dan ada satu candle hijau, maka bisa untuk spekulasi buy di Inco. Karena juga sudah oversold. Strateginya seperti itu. Yang jelas masih cukup menarik. Apalagi nanti jika harga nikelnya juga rebound. Selanjutnya INKP. Hari ini kembali melemah ke 8.025, melemah
0,31%. Secara bandermologi big distribusi dan asing ternyata terus-menerus jualan. Sejak tanggal 8 Oktober, asing terus-menerus jualan. Secara teknikal ini sideways di area bawah. Jika dia akan melanjutkan kenaikannya, maka ini sebenarnya masuk dari stage 1 di mana fase akumulasi. Support kuatnya ada di 7.800. Jika bertahan di 7.800, ada potensi kemudian rebound. Jika bertahan di atas 7.800. Jika breakdown dari 7.800, akan ada potensi melanjutkan penurunannya menuju ke 7.000-an. Maka dipantau ketat bagi sobat trading punya INKP. Sebenarnya memang di tanggal 11 Oktober ini juga sudah muncul candle hijau, namun memang tidak dengan volume yang besar. Bahkan volume candle-candle merahnya lebih besar. Kekuatan sellernya masih lebih besar daripada kekuatan buyernya. Nah, nanti tinggal kita pantau. Sekiranya memang sudah ada candle-candle hijau yang menarik disertai dengan volume, kita coba bisa spekulasi buy di INKP. Saat ini potensi terlebih dahulu, jangan mencoba untuk menangkap pisau jatuh. Kalau dekat-dekat support, spekulasi buy silahkan. Jika breakdown dari support, batasi resiko 2%. Kalau saat ini jauh dari support, spekulasi buy, nanti turun ke support, kita sudah tidak punya modal, mau average down juga takut makin di bawah turun. Nah, serba repot. Maka lebih baik pantau-pantau terus. Kalau ada koreksi ke dekat-dekat 7.800 dan tertahan di sekitar situ, justru bisa kita manfaatkan untuk spekulasi buy. Dari hari ke hari kita lihat volumenya juga makin berkurang sebenarnya. Sejak 23 Oktober ini cukup besar volumenya. 24 volume makin mengecil, 25 Oktober volume makin mengecil. Jika besok candle hijau berarti dia tertahan di support 8.000 ya. Ini tertahan support 8.000, tertahan support 8.000, naik. Kalau ini sepertinya memang spring. Jadi ada potensi jika tertahan di 8.000 atau kita lihat besok Senin. Kalau besok Senin memang ada candle hijau 1, maka bisa untuk spekulasi buy di INKP. Atau jika besok open sampai low, ada potensi dia rebound. Sudah oversold, kalau tidak naik mau kemana lagi kalau sudah seperti ini. Ya setidaknya kalau naik ke 8.200, ke 8.400 bisa lah. Kalau ke 9.000 lagi, ya butuh waktu kalau mau ke 9.000 lagi. Yang jelas, jika memang gagal trading plan-nya sudah turun 2% dari area buy dan ada potensi untuk koreksi lanjutan, sedangkan modalnya sudah habis untuk average dan lebih baik batasi resiko. Selanjutnya Crash. Basic industri yang lain yaitu Crash hari ini asing masuk 100-an juta dan tertahan di MA20 155. Closingnya di 157 melemah 3,09%. Secara bandermologi netral. Yang keluar PD HPI-YU, yang masuk CC YP XA. Secara teknikal masih menarik, namun memang tertahan resist di 170. Beberapa kali gagal menembus resist 170, koreksi. Ini tertahan lagi, koreksi. Nah, tinggal ini nanti koreksinya sampai sejauh mana. Apakah sampai 155 saja, ataukah nanti sampai 149, 148. Namun jika breakdown dari 148, ya patah tren. Saat ini masih menarik, karena ternyata asing juga masuk. Ada potensi rebound di perdagangan Senin 28 Oktober 2024. Apakah reboundnya benar-benar menguat atau rebound sementara? Ya nanti kita lihat. Karena memang polanya terkadang naik cepat di awal sesi. Namun candle hari ini ada ekor di bagian bawah sini menunjukkan ada minat buyer di Crash. Selagi di tanggal 14 Oktober saja yang tidak ada ekor sama sekali di bawahnya sini, tiba-tiba 15 Oktober langsung diangkat naik cepat. Di tanggal 18 Oktober ekornya ke bawah kecil, namun 21 Oktobernya naiknya juga kencang. Maka
bisa dipantau untuk perdagangan besok, sebab sudah terkena EMA 20. Jika ini akan melanjutkan uptrendnya, harusnya tertahan EMA 20 kemudian menguat seperti historikalnya nih. Belum kena EMA 20 menguat, ini pas kena EMA 20 konsolidasi, pas kena EMA 20 langsung menguat kencang. Kalau ini terus uptrend, harusnya EMA 20 menjadi support kuatnya. Kita pantau untuk crash perdagangan 28 Oktober 2024. Kemungkinan akan kita buatkan trading plan-nya karena cukup menarik, sudah koreksi berhari-hari. RSI stokastik ya sudah oversold ya. Sebentar lagi jika besok ada candle hijau maka ini akan golden cross. Selanjutnya MBMA. Hari ini closing di 525. Secara terminologi netral. Yang keluar TP, CC, GR, MC, yang masuk KZ, ZP, KK ya. Tertahan di support kuatnya. Kalau 525 jebol kemungkinan akan menuju ke 500. Asing terus-menerus keluar. Hari ini keluar kembali 5 miliaran. Sebenarnya wait terlebih dahulu untuk MBMA karena konsolidasinya juga terlalu lama. Nanti kita lihat apakah dia bertahan di 525. Kalau tidak, dia akan breakdown 525 setidaknya menuju ke 500 atau terjauhnya dia menuju ke 480 seperti di bulan Maret ini sampai ke 480 konsolidasi sebentar kemudian naik. Nah, nanti kita lihat sampai manakah dia akan turun, apakah 525 ini menjadi bottomnya kemudian besok akan rebound, ya mari kita pantau bersama-sama. Sebab ada beberapa emiten yang memang sudah dekat dengan support ternyata juga breakdown support kuatnya. Maka bagi sobat yang sudah punya dari ke bawah, jika besok aman sampai dengan low bisa dipantau untuk bisa average down. Namun tentu harus hati-hati batasi resiko jika memang turun dari 525. 520, 515 bisa cut loss sebelum nanti ke 500 atau sebelum nanti ke 480-an. Karena supportnya di sekitar area situ. Selanjutnya MDKA yang hari ini juga breakdown dari MA 200-nya. Secara terminologi normal distribusi yang keluar AK, CC, DR, asingnya kembali jualan 15 miliar. Koreksi hari ini memang tidak disertai dengan volume yang cukup besar. Namun candle-candle di tanggal 18 Oktober 21 Oktober ini tidak menarik sebab sempat diangkat namun kemudian koreksi, sempat diangkat koreksi, sempat diangkat koreksi. Berarti memang menunjukkan bahwa tidak mau melanjutkan kenaikannya untuk MDKA. Breakdown dari EMA 20 mau breakout ke atas, EMA 20-nya tidak kuat, akhirnya membalikan arah. Sudah membentuk lower high ya, high lower high. Ada potensi koreksi lanjutan menuju ke 2400 minimal. Selanjutnya 2300 ya paling jauh ke 2200. 2400 minimal kemungkinan akan bisa tercapai. Ini pas di EMA 50. Jika ada bantuan mungkin bantuan sesaat. Setelah itu koreksi lagi menuju ke 2400, 2300-an. Wait and see terlebih dahulu untuk MDKA karena memang support kuatnya cukup jauh. Kalau MBMA tadi pas di support 525. Namun ya ini penentuan apakah besok open high. Kalau besok perdagangan 28 Oktober 2024 Senin itu open high 525 atau open high 530, lebih baik amankan modal, batasi risiko. Bisa jadi penurunannya akan cukup dalam ke 500 atau ke 480. Selanjutnya SMPR. Hari ini secara metodologi big distribusi, namun asing masuk 67 jutaan. Hari ini melemah 2,26%, closing di 260. Seperti beberapa pembahasan yang tadi, candle yang dengan ekor di atas menunjukkan bahwa kekuatan buyer tidak lebih besar daripada kekuatan seller. Sehingga akan ada koreksi lanjutan di hari-hari berikutnya. Dan terbukti di 24 Oktober koreksi, 28
25 Oktober koreksi. Maka wait and see terlebih dahulu untuk SMPR. Akan ada potensi menuju ke 250 atau 248 nih. Di support EMA 50, EMA 20 sekitar 248. Jika koreksi area situ bisa untuk spekulasi buy kembali untuk swing trading. Namun saat ini potensi karena memang sudah membalikan arah, big distribusi, RSI stokastik juga sudah overbought. Jika melihat analisa-analisa ini, wait and see. Namun jika melihat SMPR pergerakannya dengan SMGR, maka patut dipantau. Sebab SMGR perdagangan 25 Oktober Jumat itu mengalami penguatan. Ya, ini kita lihat. Cara terminologinya cukup menarik, big akumulasi. Asing keluar tipis 3,349 miliar. Yang keluar MJNI, YB, PD, yang masuk BK, KZ, CP, RX, AK. Cukup menarik untuk SMGR. Hijau profit bagi sobat yang akumulasi di sekitar 4.300. Ya, sudah kita buatkan daily stock pick-nya, sudah kita buatkan trading plan-nya. Kita ingatkan, kita ajak-ajak di channel bahwa SMGR cukup menarik karena dekat berada di supportnya. Dan syukur hari ini mengalami penguatan 2,33%. Hijau profit sudah floating profit bagi sobat yang entry di sekitar 4.300-an. Masih bisa di hold, semoga bisa segera menuju ke 4.500 atau ke 4.640 menuju resistnya. Masih menarik untuk SMGR. Ada potensi dia menuju ke MA 200-nya dan berpotensi bisa breakout EMA 200-nya. Meskipun setelah breakout biasanya tidak langsung naik kencang, akan koreksi-koreksi minor. Nanti di percobaan kedua atau ketiga baru bisa breakout di EMA 200-nya. Kecuali memang big money-nya sangat kuat sekali, sehingga mampu breakout MA 200 sekali coba. Cukup menarik untuk SMGR. Nah, ini yang menjadi pertimbangan bahwa memang SMGR sudah koreksi dulu. Ya, kalau SMPR tadi justru baru mulai koreksi, kan konsolidasinya di atas. Ini baru mulai koreksi, sehingga masih akan ada potensi koreksi lanjutan. Kalau SMGR sudah koreksi sejak 18 Oktober, sudah koreksi 5 hari. Nah, hari ini coba rebound, membentuk higher low yang baru. Low, higher low, higher low yang baru. Sehingga cukup menarik untuk SMGR bisa di hold menuju ke TP berikutnya 4.500, 4.600-an. Selanjutnya TINS yang hari ini secara fundamental ada semua distribusi melemah 3,75%, closing di 12.85. Meskipun begitu hari ini asing masuk 2 miliaran dan RSI stokastiknya sudah oversold. Pas berada di EMA 20 di harga 12.85 ada potensi untuk TINS bisa mantul. Apakah mantulnya sesaat ataukah mantulnya kemudian melanjutkan uptrendnya? Ya, nanti mari kita atur sama-sama. Yang jelas, jika ini breakdown EMA 20-nya, breakdown 12.85-nya akan berpotensi ke 1.200, bahkan akan berpotensi ke EMA 50-nya di 1.130-an. Maka potensi terlebih dahulu untuk TINS sudah membalikan arah. Kalau memang ingin dimanfaatkan day trading, ya manfaatkan pantulan-pantulan saat. Kalau memang untuk di hold beberapa hari, belum saatnya untuk entry di TINS. Nanti akan kita buatkan trading plan-nya ketika memang sudah ada area entry yang pas di dekat-dekat dengan supportnya. Selanjutnya TEKIM. Hari ini juga melemah 0,35%, closing di closingnya di berapa nih? 7325. Terlihat candle merah namun ternyata menguat tipis 0,34% karena opennya di 7350. Opennya naik ya. Oh iya, last price-nya di 73
7.300, last price di 7.300 tanggal 24 Oktober, ternyata opennya naik di 7.50, closingnya turun, namun naik dari last price di hari sebelumnya. Ya bisa dipahami lah. Ini masih konsolidasi di sekitar sini. Ada potensi koreksi lanjutan menuju ke 7.100-an. Harusnya tidak breakdown dari 7.100, karena jika breakdown dari 7.100 akan melanjutkan downtrendnya. Ini sedang sideways. Jika breakout dari sideways-nya akan ada potensi dia melanjutkan uptrendnya. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Karakternya tekim bisa dipantau sendiri. Kurang lebih karakternya memang untuk swing. Ya, seperti di sini. Beli di bawah, jual di atas, koreksi, beli di bawah, jual di atas, koreksi, beli di bawah, jual di atas. Terus seperti itu. Maka ini nanti kita pantau-pantau jika memang dia bertahan di atas 7.200-an sini. Ya, hari ini sempat ke 7.225, kemudian menguat. Closing di 7325. Nah, jika ada koreksi ke arah situ bisa untuk spekulasi buy. Candle hari ini cukup menarik, menunjukkan bahwa minat buyer sudah cukup kuat seperti di tanggal 26 September ini. Candlenya bersama, setelah itu kemudian langsung naik. Maka perdagangan 28 Oktober 2024 bisa dipantau untuk tekim. Jika open sama dengan low, bisa spekulasi buy, kemungkinan akan ada kenaikan lanjutan untuk tekim. Karena memang sudah ada buyer yang cukup kuat di perdagangan 25 Oktober 2024 dan asing masuk 600-an juta. Siapa yang masuk? Yang masuk KK, DR, AK, LG, ZP, yang keluar YP, OD, NI, CC, XL. Maka ya cukup menarik, bisa kita pantau untuk tekim. Selanjutnya INTP, peresemenan. Hari ini melemah 1,62%. Secara bendermologi netral. Yang keluar DR, AK, YU, KK, CP, koreksi volumenya ya lumayan. Karena memang volumenya disertai dengan buyer-buyer yang mengangkat harga dari 7.500-an. Masih akan ada potensi koreksi lanjutan karena memang ini tertahan EMA 200 ya. Belum mampu menembus EMA 200, tertahan koreksi. Sudah dead cross sejak tanggal 18 Oktober. Sudah dead cross di sini. Sehingga masih akan ada potensi koreksi lanjutan sampai nanti sekitarnya sudah oversold. Nanti kita pantau untuk bisa spekulasi buy. Kemungkinan akan menuju support 7.400 ya. Jika koreksi ke 7.400 nanti kita pantau lagi. Jika bertahan di atas 7.400 kita bisa spekulasi buy untuk INTP. Karena ini sudah lebih ada usaha lebih dekat ke EMA 200-nya daripada SMGR. SMGR tadi masih jauh dengan EMA 200-nya. Kalau SMBR memang sudah di atas EMA 200. SMGR. Ya ini. SMGR ini EMA 200-nya belum kesentuh. Sedangkan INTP tadi sudah kesentuh koreksi. Maka ini lebih menarik daripada SMGR. Akan lebih cepat uptrendnya sepertinya untuk INTP. Bisa dipantau. Terakhir PSAB. Hari ini secara bendermologi big distribusi asing jualan 19 miliar. Ya, melemah sejak tanggal 22 Oktober, koreksi 4 hari berturut-turut, koreksi terus, asing juga jualan terus. Padahal asing masuk cukup besar di 17 Oktober ini cukup mengagetkan. Dan ternyata asingnya juga jualan pelan-pelan. Hari ini volume buangannya sudah mulai melemah, mungkin sudah mulai terbatas seller yang ada di PSAB. Sehingga sudah mulai bisa dipantau untuk PSAB. Bisa kita pantau kembali untuk PSAB dekat dengan support di 300 yang memang menjadi resist sebelumnya gagal ditembus. Ini 300 gagal ditembus, koreksi. Ini berhasil ditembus ya. Ini seperti double bottom. Mencoba tembus 300 gagal, kemudian berhasil. Sehingga 300 ini akan menjadi support kuat pas dekat dengan EMA 20-nya juga. Maka kita coba pantau kembali untuk PSAB sebab
ini jelas ada big money juga yang berada di atas tangkap pisau jatuh dari PSAB. Nah, nanti kalau memang big money itu masih tertarik dengan PSAB, bisa jadi harganya diangkat kembali ke 350, ke 400 ya. Harapannya kita seperti itu. Spekulasi tentu. Namun spekulasi kita bukan tanpa dasar, jelas dengan analisa yang cukup kuat sehingga potensialnya lebih besar, potensial profitnya lebih besar daripada potensial loss-nya. Coba akan kita buatkan trading plan-nya untuk PSAB karena ini termasuk emiten yang cukup volatil dan bisa mendapatkan profit yang cukup besar. Meskipun kalau tidak segera amankan profitnya juga bisa jadi BEP. Seperti misalkan Sobat Trading spekulasi buy on breakout di tanggal 17 Oktober buy on breakout di 300 ya. Sudah dibawa naik ke 420. Yakin bahwa nanti akan bisa ke 500, tidak dijual di 420. Koreksi ya. Karena melihat ada perlawanan buyer, berharap bahwa akan ada kenaikan lanjutan, ternyata tidak. Koreksi lagi. Karena sudah floating profitnya berkurang banyak, masih pengen di hold, ternyata hari berikutnya koreksi lagi. Nah, sudah hampir BEP ini. Sehingga harus dipantau ketat untuk bisa take profit. Itu beberapa emiten-emiten yang berasal dari sektor basic industry. Ada beberapa emiten yang menarik. Apa saja tadi? Ya, diulang lagi videonya jika mau tahu mana-mana yang menarik. Yang jelas dekat-dekat dengan support dan masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.